getaran bunge 멘붕. Lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu lomba lari cabang atletik yang dimainkan secara bergantian bersama tim untuk memindahkan tongkat dari satu pelari ke pelari berikutnya. Pada nomor lari estafet ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya yang terdiri dari 4 orang pelari. Alat yang digunakan untuk lari estafet. Dalam lari estafet ada satu tongkat yang digunakan sebagai benda yang diberikan secara bergilir dari satu pelari ke pelari lainnya dalam satu regu hingga mencapai garis finish. Teknik dasar lari estafet. Yang pertama, teknik memegang tongkat. Dalam memegang tongkat, tongkat dipegang pada ujung hingga setengah bagian dengan tangan kanan atau kiri, sedangkan bagian tongkat lainnya disisakan untuk dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya. Yang kedua, teknik menyerahkan dan menerima tongkat. Dalam sebuah pertandingan, pelari harus bisa memanfaatkan area tersebut untuk bergantian tongkat dengan cepat dan tepat. Sebab peserta yang melakukan serah terima tongkat di luar whistle akan didiskualifikasi. Sedangkan untuk teknik penyerahan tongkat ada 3 macam, yaitu teknik down whip, up sweep, dan push pass. Teknik down sweep, teknik penyerahan tongkat dari atas atau disebut dengan down sweep dilakukan apabila telapak tangan penerima menghadap ke atas. Teknik up sweep, pada teknik ini penyerahan tongkat dilakukan dari bawah ke atas ketika posisi telapak tangan penerima menghadap ke bawah. Teknik push pass, teknik satu ini dilakukan dengan cara mengangkat lengan ke belakang dengan telapak ke samping dan ibu jari menunjuk ke bawah. My fortune just begun. You got me jumping like boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again. My fortune just begun. You got me jumping. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka. They ain't gonna give it to us, we gotta take it. Don't get tired. Jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki ke belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Lalu selanjutnya teknik jalan cepat. Jalan cepat merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik dan resmi diperlombakan dalam kejuaraan atletik baik secara nasional maupun internasional. Teknik pelaksanaan jalan cepat dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, start. Startnya menggunakan start berdiri karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Yang kedua, langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan menyebabkan lutut menjadi lurus. Yang ketiga, condong badan. Mulai dari kepala, punggung, atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Yang keempat,
Ayunan lengan, siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Yang kelima, finish. Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan yang cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka. Pengertian renang. Renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Teknik dasar renang. Yang pertama, teknik pernapasan. Kemampuan mengatur nafas adalah kunci keberhasilan seseorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik nafas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air lalu embuskan nafas melalui hidung. Yang kedua, ada teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan mengambang berdiri. Yang ketiga, teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang diangkat dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Macam-macam gaya renang. Yang pertama ada gaya katak atau gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya seperti gerakan katak saat berenang. Lalu dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Yang kedua ada gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu. Dibandingkan gaya berenang lainnya, gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Yang ketiga ada gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh terlentang. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Yang keempat ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu itu yaitu gaya renang paling baru ini, termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu Anda harus memiliki tenaga yang cukup kuat. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air, lalu kedua lengan ditekan ke dalam secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok
oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh pemain. Teknik dasar bola voli. Yang pertama, servis. Servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan. Yaitu ada beberapa servis. Yang pertama, servis bawah. Servis ini cocok dilakukan oleh pemula. Langkah awalnya dengan memegang bola di tangan kiri, posisikan agak di depan badan dan sejajar pinggang. Lalu selanjutnya ada servis atas. Servis ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas. Lalu ada floating service, yaitu floating atau mengapung, artinya pemain melambungkan bola hingga ke atas kepala. Lalu ada jumping service. Sesuai namanya, service ini dilakukan dengan cara melompat. Permainan melambungkan bola ke atas lalu melompat sambil melakukan pukulan dengan kuat. Yang kedua ada teknik passing. Teknik passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Permainan dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis sekaligus mengembalikan serangan lawan. Sama seperti servis, passing juga dilakukan ada beberapa macam, yaitu passing atas, passing bawah satu tangan, passing bawah 2 tangan. Lalu teknik yang ketiga ada smash atau speed. Smash termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan juga kekuatan tinggi. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Lalu ada beberapa contoh smash, yaitu yang pertama open smash, lalu ada quick smash, semi smash. Selanjutnya itu teknik blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi siap melompat. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Alat yang digunakan untuk bermain voli yaitu lapangan bola voli, lalu ada net bola voli, selanjutnya ada bola voli yang berbahan dasar karet. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again. Boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Permainan gateng atau biasa disebut dengan dolanan gateng merupakan permainan yang berasal dari Jawa. Berdasarkan namanya, gateng mainan ini peninggalan kerajaan Mataram Islam. Cara bermain gateng sama dengan bermain bekel, yaitu mengadu kecepatan pada pelatihan kemampuan motorik anak. Gateng juga dapat melatih kemampuan berhitung. Perbedaannya hanya pada menggunakan batu kecil kerikil yang berjumlah 5 pada permainannya. Gateng dapat dilaksanakan kurang lebih 2 orang atau 2 orang. Sebelum permainan gateng dimulai, harus ada kesepakatan antara para pemain untuk menentukan hasil final atau nilai akhir yang dihasilkan. Setiap 1 kali batu kecil dilemparkan ke atas, permainan harus mengambil batu kecil yang lainnya cepat-cepat dan harus melaksanakan sama dengan aturan permainan sebelum batu kecil yang dilemparkan ke atas ditangkap kembali.
Urutan cara bermainnya, yang pertama itu menyiapkan 5 batu kecil, lalu yang kedua membuat peraturan untuk bermainnya nanti, misalnya membuat bats atau garis supaya batu tidak melewatinya. Lalu yang ketiga untuk menentukan orang yang bermain terlebih dahulu siapa. Lalu yang keempat kemudian pemain yang menang itu misalnya dengan menentukan pemain siapa yang pertama itu dengan sweet, berarti pemain pertama itu yang menang sweet itu akan menjadi pemain yang pertama main. Selanjutnya batu kecil diambil satu-satu terlebih dahulu, lalu diambil 2 dan seterusnya. Jadi batu itu akan dilempar ke atas, lalu yang setelah batu ke atas cepat-cepat mengambil yang di bawah, mulai dari satu-satu dulu atau kedua sesuai dengan susunan mainnya. Lalu diambil batu yang di bawah lalu ditangkap yang ke atas, batu yang ke atas cepat-cepat, jangan sampai jatuh. Jika batu jatuh maka yang main itu akan kalah. Lalu dapat diulangi seperti itu seterusnya. Manfaatnya bermain gateng yaitu dapat melatih kecepatan motorik, melatih anak berhitung, melatih kejujuran, dan melatih solidaritas. Lalu dan permainan tradisional ini tidak menghabiskan biaya. Maka dari itu banyak anak-anak yang bermain dengan permainan gateng ini. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again. My fortune just begun. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again. Senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Sejarah senam di Indonesia. Senam di negara Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu namanya gimnastik. Zaman Jepang dinamakan Taiso. Pemakaian istilah senam sendiri kemungkinan bersamaan dengan pemakaian kata olahraga sebagai pengganti kata sport. Selanjutnya adalah manfaat senam. Senam merupakan aktivitas olahraga yang memiliki berbagai manfaat, seperti menghambat proses penuaan atau degeneratif. Lalu orang yang melakukan senam secara teratur akan mendapatkan kebugaran jasmani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bener.